Dan ini yang kita belajar dari para ulama. Kama qala ta'ala, lalu Ibnu Jauzi rahimahullah membawakan firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 140, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan hari-hari itu kami putar di tengah-tengah manusia, kadang di atas, kadang di tengah, kadang di bawah, lalu ke tengah lagi, lalu ke atas lagi, lalu langsung ke bawah, dari bawah ke atas. Waktu dan hari-hari itu kita putar di tengah-tengah manusia. Dan ini kita pelajari di ibadah puasa dan di bulan Ramadan pada saat kita menjalankan hari-hari ini. Bulan Ramadan benar-benar memberikan pelajaran kepada kita bahwa kondisi itu tidak paten begitu saja, tapi berputar. Ada waktunya kita lapar, ada waktunya kita haus, ada waktunya kita kenyang, ada waktunya kita melepas dahaga, ada waktunya kita berjuang untuk mengatakan tidak karena takut, karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita ditawarin jam 12 siang, dan ada kalanya kita mengatakan tidak karena kekenyangan, gitu loh. Jam setengah 7 malam, jam 7:15, ketika isi perut kita sudah dihuni oleh bakwan, lalu tahu isi, lalu cakwe, lalu piscok dan lain sebagainya. Jadi sama-sama bilang tidak, tapi kondisinya beda. Yang satu takut karena Allah, yang satu kekenyangan. Dan itu menunjukkan bahwa kondisi tidak tetap. Nah, yang jadi masalah adalah kita berhenti sampai di sini. Padahal Allah mengatakan, maka harusnya kita bicara spektrum yang jauh lebih besar. Maka Ibnu Jauzi menyampaikan rahimahullah, fataratan faqrun wa taratan gina. Begitu juga dengan kehidupan. Ada waktunya kita nggak punya uang. Ada waktunya kita menjalani kehidupan dengan kemiskinan dan kefakiran. Fataratan gina. Dan ada kalanya kita kaya atau kita dicukupkan oleh Allah. Ada waktunya. Ada waktunya kita nggak punya uang, ada waktunya kita ada uang, ada waktunya nggak cukup, ada waktunya cukup. Wataratan izzun, wataratan dhul. Ada waktunya kita dihormati oleh orang. Ada waktunya kita direndahkan oleh orang, atau kita jatuh ke bawah. Gitu. Ada waktu, ada kondisi di mana ketika kita jalan semuanya apa kita selamat pagi Pak, selamat pagi Bu dan seterusnya. Tapi ada waktu ada nggak ada kita nggak dianggap sama orang-orang sekitar, gitu. Karena mungkin kita sudah melepas jabatan itu, atau perusahaan kita jatuh, atau kita dipecat dan lain sebagainya. Wa taratan yafrahu al-mawali wa taratan yashmatu al-adi. Fasaidu man lazama aslan wahidan ala kulli hal wa huwa taqwallah. Dan ada kalanya kita senang, ada kalanya kita sedih. Nah, lalu gimana kalau kehidupan terus berputar dan kondisi itu tidak selalu sama dalam setiap waktu? Kata para ulama, kuncinya fasaid man lazama aslan wahidan ala kulli hal. Orang yang bahagia adalah orang yang konsisten dengan sebuah pondasi, sebuah prinsip yang nggak pernah berubah. Jadi waktu bisa berubah, kondisi bisa berubah. Lagi punya uang, nggak punya uang, lapar, kenyang, sedih, ada gembira, itu semua berubah, gitu. Tapi ada satu yang nggak pernah berubah, yaitu pondasi kita dalam menjalani hidup. Wa huwa taqwallah, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nggak pernah berubah. Itu nggak pernah berubah. Ketika kita nggak punya uang, takwa itu harus kita libatkan. Ketika kita punya banyak uang, takwa harus kita pegang teguh. Pada saat kita diangkat oleh manusia, kita harus berpondasi ketakwaan. Pada saat kita dijatuhkan atau direndahkan oleh manusia, maka kita berlindung dengan ketakwaan. Pada saat kita senang, maka kita tenggelam dalam ketakwaan. Dan pada saat kita sedih, kita tidak larut dan kita menghibur diri dengan ketakwaan. Itu tentang ketakwaan. Jadi orang yang bahagia itu tidak terbawa arus kondisi atau tidak terbawa euforia waktu. Apapun yang terjadi, dia fokus bagaimana saya bertakwa. Jadi ketika
ketika dia punya banyak uang, jadi fokusnya bukan aku pengen beli A, pengen beli B, pengen beli C, aku pengen jalan-jalan, enggak. Pertama kali pertanyaannya adalah bagaimana saya bertakwa dengan uang ini, gitu. Ketika dia nggak punya uang, dia nggak berpikir gimana bayar kontrakan, gimana bayar listrik, gimana bayar uang sekolah anak, bagaimana biaya hidup, tidak. Tapi pertanyaan pertamanya adalah bagaimana saya bertakwa dengan kondisi tidak punya uang seperti ini, dan yang lainnya ngikut, gitu. Dan itu beda. Makanya sebagian orang misalnya terjerat dengan pinjol karena dia nggak berpikir demikian. Dia berpikir bagaimana harus memenuhi keinginannya, padahal kondisi nggak sama dengan sebelumnya. Tapi kalau poinnya adalah bagaimana saya bertakwa, maka semua bisa dikorbankan kecuali ketakwaan. Sebaliknya, kalau kita orientasinya adalah dunia, maka semua diperjuangkan kecuali ketakwaan. Bahkan semua diperjuangkan dan mengorbankan ketakwaan. Itu jadi masalah. Itu jadi masalah. Ketika kita lagi senang, maka bagaimana kesenangan saya ini terukur dengan ketakwaan. Dan ketika kita lagi sedih, bagaimana kesedihan kita tidak menghilangkan ketakwaan kita. Jadi semua fokus tuh ke ketakwaan, bukan fokus ke dinamika yang ada. Dan itu sangat membantu. Bagaimana? Simpel aja. Kenapa kita seringkali lost control ketika kita buka puasa gitu loh? Padahal kita udah jago nahan diri, nahan nafsu dari subuh sampai maghrib. Tapi maghrib ke isya yang sebenarnya durasinya jauh lebih singkat daripada subuh ke maghrib, itu kita gagal seringkali. Kenapa? Karena kita lupa fokus pada ketakwaan. Kita lebih fokus pada onde-onde, lalu kue lapis, lalu gorengan, lalu risol, dan akhirnya semua pecah. Harusnya pada saat kita start mau buka nih, yang kita fokus adalah gimana saya bertakwa ngadepin ini semua dari maghrib sampai isya. Karena biasanya kan tantangan terbesar maghrib sampai isya, baru nanti habis taraweh gitu loh. Itu poin. Seringkali kita pada saat taraweh kita bisa tahan ego kita dan hawa nafsu kita, tapi setelah taraweh kita kebablasan. Itu kenapa? Karena kita tidak fokus pada ketakwaan. Kita fokus pada apa yang kita lihat dan dinamika yang ada. Akhirnya kita terombang-ambing arus gitu loh. Terombang-ambing arus. Adapun orang bertakwa, kata Ibnu Jauzi, fa innahu in istagna zanathu wa in iftaqara fatahat lahu abwaab as-sabr. Kalau orang bertakwa itu ketika dia lagi berkecukupan, dia lagi makmur, maka takwa itu akan membuat dia indah. Dia nggak gunakan di jalan yang haram, dia nggak foya-foya, dia nggak. Dan ketika dia lagi fakir, dia lagi jatuh miskin, maka takwa akan membukakan pintu kesabaran. Jadi ketika dia kaya, takwa akan membukakan pintu syukur, dan dia begitu indah, elegan, karena dia menjadi hamba yang bersyukur. Nah, ketika dia jatuh miskin, takwa membuka pintu kesabaran, sehingga dia bisa tegar dan dia nggak terpuruk dengan kondisi yang ada. Wa in ufiya tammatin ni'matu alaih wa in ubtuliya hamalathu wa la yadurruhu in nazala bihi zamanu aw sa'ad. Jadi ketika dia lagi sehat atau lagi dia diselamatkan, maka nikmat itu jadi sempurna. Tapi ketika dia kena musibah, dia kena bala, maka takwa itu bisa menyelamatkan dia dari bala itu dan tidak memudaratkannya dan tidak merusaknya. Jadi mau kondisi naik dan turun sekalipun, dia nggak hancur. Dia tidak hancur. Karena apa? Dia fokus pada sesuatu yang tidak akan pernah berubah, yaitu ketakwaan. Jadi hal penting. Au a'rahu au kasahu. Baik ketika dia punya baju maupun dia nggak punya. Jadi ketika dia masalah di pakaian, dia oke, dia pakai baju sederhana, dia oke, dia pakai baju yang cukup bernilai, tetapi tetap halal, dia pun oke gitu. Jadi
Kan ada orang tuh dia nggak perlu baju apa, dia nggak perlu brand mahal untuk tampil rapi, untuk tampil elegan. Nah itu ketakwaan, gitu loh. Itu ketakwaan. Kan walibasu taqwa dzalika khair, dan pakaian takwa adalah yang terbaik kata Allah. Nah, takwa tuh kayak gitu loh. Ada orang tuh itu tadi, ada orang dia baru dia baru terangkat kalau pakai pakaian yang bermerek atau branded. Tapi kalau enggak, udah kelihatan gitu ininya. Tapi ada orang enggak, ada orang mau pakai pakaian apa branded atau tidak, elegan hadirin. Nah caranya itu dengan ketakwaan. Caranya dengan ketakwaan. Ada orang kalau itu tadi karena disinggung pakai, kalau dia pakai sesuatu yang branded dia akan percaya diri, dia akan pede dan dia. Tapi begitu dia nggak pakai apa-apa dia akan minder. Kalau kita pakai ketakwaan enggak, apapun yang kita kenakan sama standarnya, tetap apa, tidak minder, tetap nggak rendah diri, tetap humble, tetap tetap menebar pesona ketakwaan. Karena intinya bukan apa yang dikenakan, tapi intinya ketakwaan yang dia tunjukkan. Di anna jami'atil kal asya' tazulu wa tataghayyar, karena semua itu berubah-ubah. Yang nggak berubah hanya ketakwaan. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Allah berfirman, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Makanya Ibnu Jauzi melanjutkan, wa taqwa aslu salamah, dan takwalah awal dari keselamatan atau pondasi dari keselamatan. Harisun la yanam, dia akan ngejagain kita dan dia nggak pernah tidur. Jadi security yang nggak pernah tidur adalah ketakwaan, kata para ulama. Ya'khudhu bil yad indal athrah wa yuwafiqu 'ala al-hudud wal munkar man gur ladhatun hasalat ma'a adami taqwa fa innaha satuhawwalu wa tukhallihi hasira. Jadi hadirin Allah muliakan, takwa ini adalah penjaga yang tidak pernah tidur, dan dia akan megangin tangan kita ketika kita mau jatuh gitu, ketika kita mau jatuh, dan akan membuat kita tetap on track gitu loh, tetap on track. Itu takwa, itu ngejagain kita, oleh karena itu konsistenlah dengan ketakwaan apapun yang terjadi, maka Allah akan kasih jalan keluar, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak ia duga-duga. Makanya terakhir Ibnu Jauzi tutup, walazimi taqwa fi kulli hal, dan teruslah bersama ketakwaan apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi, pegang ketakwaan apapun yang terjadi. Ketika puasa takwa, ketika buka takwa, ketika sahur takwa, ketika buka puasa takwa, ketika lapar jam 12 siang takwa, dan begitu dalam kehidupan. Jangan pernah tinggalkan ketakwaan. Fa innaka la tara fi dhiqi illa sa'a. Kalau kita bisa menjaga ketakwaan, maka engkau tidak akan pernah melihat suasana atau kondisi yang sedang susah kecuali kelapangan. Jadi bagi orang bertakwa, kondisi sesulit apapun di pandangannya tetap ada kelapangan. Allah mengatakan innamal usri yusra, sesungguhnya dalam bersama satu kesulitan ada lebih dari satu kemudahan. Orang bertakwa itu fokusnya bukan pada kesulitannya, tapi fokusnya pada kemudahan-kemudahan yang Allah berikan. Adapun kalau kita nggak pakai ketakwaan, fokus kita pada satu kesulitan dan kita lupa berbagai macam kebaikan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fil maradi illa al-afiyah. Dan orang yang bertakwa itu ketika lagi sakit, justru dia fokus, dia melihat ini adalah sebuah keselamatan. Sakit itu bisa selamat. Jadi bagi orang bertakwa, sakit itu sama dengan selamat. Kok bisa? Selamat dari numpuknya dosa, karena sakit menggugurkan dosa. Selamat dari ini, selamat dari siksa api neraka, karena lagi-lagi dengan dosa dihapuskan, peluang masuk ke surga kita semakin besar. Selamat dari penyakit hati, dengan sakit kita terjaga untuk tidak sombong, tidak ujub, tidak merasa angkuh dan arogan. Jadi sakit itu keselamatan bagi orang bertakwa. Itu bayangkan, di saat semua orang terpukul, ngeluh, drop, hancur, orang bertakwa tidak. Justru sebaliknya,
Dia melihat sakit itu adalah keselamatan. Hadza naqduhal ajil wal ajilu ma'lum. Ini yang akan didapatkan di dunia. Adapun di akhirat nggak perlu ditanya lagi. Orang bertakwa dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ard wa idza lil muttaqin. Dan bersegeralah menyambut ampunan Allah dan surga yang lebarnya seluas langit dan bumi, dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi konsep ketakwaan, dan ini adalah goals dari atau tujuan dari puasa Ramadan sebagaimana Al-Baqarah 183, bahwa menjadi orang bertakwa, la'allakum tattaqun. Dan orang bertakwa itu tidak mengenal istilah bersakit-sakit di dunia dan bersenang-senang di akhirat, atau orang bertakwa tidak punya konsep sengsara di dunia lalu berhasil di akhirat. Orang bertakwa punya konsep satu paket, bahagia dunia dan akhirat. Itu konsep orang bertakwa. Kita tidak punya, atau orang bertakwa nggak punya konsep sengsara dunia dan berhasil di akhirat. Itu bukan konsep orang bertakwa. Orang bertakwa itu berhasil di dunia dan berhasil di akhirat. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat dan semoga Allah terima amal ibadah kita. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.